Halo sedulur kabeh, semoga panjenengan dalam keadaan ayem, tentrem, dan dijauhkan dari segala kesusahan. Mugi-mugi, lewat tontonan ini, panjenengan diparingi pencerahan, kesehatan, dan kelapangan rezeki. Terima kasih sudah rawuh kembali di sini, di ruang kecil kita untuk ngobrol hal-hal gaib, spiritual, dan wejangan leluhur dengan santai. Silakan duduk rileks, tarik napas dalam, dan mari kita nikmati perjalanan ini bersama-sama. Sedulur, pernahkah panjenengan mendengar bahwa weton tertentu dipercaya membawa energi yang tidak main-main kekuatannya? Konon, ada 9 energi dalam diri seseorang yang lahir di hari Wage, dan kalau sampai terbangkitkan, getarannya bisa mengguncang alam gaib. Bukan untuk pamer kekuatan, bukan pula untuk menakut-nakuti. Namun sebagai pengingat bahwa manusia punya potensi besar yang seringkali tidak ia sadari. Pertanyaannya, benarkah energi-energi ini nyata? Atau hanya cerita turun-temurun yang disalahpahami? Nah, panjenengan siap menjelajahinya? Sebelum kita masuk lebih dalam, sedulur, jangan lali klik like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang ikut belajar bersama. Dan tulis di kolom komentar doa terbaik untuk diri panjenengan hari ini. Atau asal kota panjenengan, supaya kita tahu dari mana saja keluarga besar di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap misterius, bahkan mistis. Topik kita adalah 9 energi Wage yang konon bisa mengguncang alam gaib jika terbangkitkan. Dalam tradisi Jawa, weton Wage dipercaya membawa karakter unik, halus, tenang, tetapi dalam diamnya menyimpan kekuatan yang luar biasa. Tidak selalu nampak, namun ketika situasinya tepat, energi itu bisa bangkit secara alami. Tentu saja, ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengetahuan agar kita bisa lebih mengenali diri sendiri. Bab 1, Energi Kepekaan Batin yang Tajam. Sedulur Wage mempunyai anugerah halus yang sejak dulu disebut sebagai pamong rasa. Bukan kelebihan yang sengaja dicari, melainkan bawaan lahir yang muncul lewat pengalaman hidup. Kepekaan batin ini sering terlihat dari bagaimana panjenengan mudah menangkap perubahan suasana, membaca ekspresi orang, bahkan merasakan sesuatu yang tidak dikatakan secara langsung. Ada saat-saat tertentu, hati panjenengan tiba-tiba merasa tidak nyaman tanpa sebab yang jelas. Namun setelah beberapa waktu, barulah panjenengan sadar bahwa rasa itu adalah bentuk peringatan halus dari alam. Leluhur Jawa percaya bahwa orang Wage memiliki semacam antena batin yang selalu aktif. Antena itu menangkap gelombang energi yang tidak tertangkap oleh panca indera biasa. Misalnya, ketika memasuki rumah yang energinya kurang baik, sedulur Wage bisa langsung merasa pusing, panas, atau tidak betah. Begitu pula ketika bertemu seseorang yang menyimpan niat buruk, panjenengan bisa merasakan gelombang yang berbeda meski orang tersebut tampak ramah. Ada kisah turun-temurun tentang seorang lelaki Wage yang tengah duduk santai di beranda rumahnya. Malam itu suasana sangat tenang, tetapi ia merasa jantungnya berdebar tanpa sebab. Ia keluar rumah, menengok kiri kanan, dan melihat pohon tua di halaman belakang bergetar pelan, seolah ada sesuatu bergerak di baliknya. Tidak ada angin sama sekali. Keesokan harinya, ia mendapat kabar bahwa keluarganya di desa sebelah terkena musibah, dan ia diminta hadir untuk membantu. Setelah kejadian itu, ia memahami bahwa rasa batinnya bukan gangguan, tetapi pertanda. Pesan leluhur berkata, "Ati iku petunjuk. Yen wis ngomong, rungokna." Hati itu petunjuk. Jika sudah berbicara, dengarkan. 2. Energi penjaga rumah sekeluarga. Sedulur Wage dikenal membawa energi penenang yang bekerja seperti tameng alami bagi rumah dan keluarga. Bukan berarti Wage kebal gangguan gaib atau semacamnya, tetapi kehadiran mereka menciptakan frekuensi yang tidak disukai energi negatif. Dalam tradisi Jawa, ada istilah teja diri, cahaya batin seseorang yang terpancar tanpa disadari. Teja diri orang Wage cenderung adem, lembut, dan stabil sehingga membuat suasana rumah lebih tentram. Seringkali sedulur Wage menjadi pusat ketenangan di dalam keluarga. Ada konflik, panjenengan yang dimintai pendapat. Ada suasana panas, kehadiran panjenengan perlahan meredakan. Bahkan tanpa bicara apa-apa, energi Wage bisa menurunkan ketegangan. Banyak cerita tentang rumah yang sebelumnya terasa berat,
tiba-tiba menjadi ringan setelah ditinggali orang Wage. Seolah-olah energi Wage meresap ke dinding rumah dan menormalkan kembali suasana. Ada kisah seorang ibu Wage yang tinggal di rumah tua peninggalan leluhur. Rumah itu sering membuat takut para tamu, karena katanya terlalu sepi. Namun sejak ibu Wage tinggal di sana, rumah itu berubah terasa hangat. Tetangga yang dulunya enggan lewat kini malah sering duduk santai di teras. Bahkan hewan-hewan seperti kucing dan burung betah berada di sekitar halaman, yang menurut beberapa ajaran spiritual adalah tanda energi tempat tersebut positif. Dalam satu kesempatan, ada seorang tamu yang peka secara spiritual berkata, "Rumah ini aurane enak, Bu. Kayak ada yang enja tapi halus, bukan menakutkan." Ibu Wage hanya tersenyum. Ia tahu, tanpa disadari, dirinya memang membawa energi penjaga itu. Wejangan leluhur. Omah kang dijaga ati sing tentrem, ora gampang kemleber godaan Allah. Rumah yang dijaga hati tenang, tidak mudah diterpa gangguan buruk. 3. Energi penarik rezeki tenang. Rezeki bagi sedulur Wage biasanya datang bukan dalam bentuk ledakan besar, melainkan aliran tenang yang terus mengalir. Dalam budaya Jawa, ini disebut rezeki gentur tapi ora jedul, tidak mencolok, namun cukup dan stabil. Wage memiliki kecenderungan untuk bekerja dengan cara yang konsisten, tidak tergesa-gesa, tidak ambisius berlebihan, tetapi penuh tanggung jawab. Inilah yang tanpa disadari mengundang keberkahan. Banyak orang Wage yang hidupnya terlihat biasa-biasa saja, bahkan sederhana. Namun di balik itu, mereka jarang benar-benar mengalami kekurangan. Ketika butuh sesuatu, jalan keluar selalu muncul, entah lewat kesempatan kecil, bantuan dari teman, atau kerja sampingan yang tiba-tiba datang. Rezeki Wage sering berbentuk penolong tepat waktu. Ada kisah seorang pedagang kecil berweton Wage yang berjualan gorengan di depan sekolah. Dagangannya tidak pernah meledak laris, tetapi selalu habis di akhir hari. Suatu waktu, ia hampir menyerah karena kebutuhan rumah tangganya meningkat. Namun tanpa diduga, kepala sekolah menawarkan kerja sampingan untuk memasok snack acara sekolah secara rutin. Tidak besar, tapi cukup untuk menutup semua kebutuhan. Sang pedagang hanya menghela napas lega, merasa rezekinya memang aneh, tidak pernah berlebih, tapi tidak pernah kurang. Rezeki Wage juga sering datang lewat kedisiplinan kecil. Orang Wage biasanya pandai menahan diri, tidak boros, dan lebih memilih mengatur langkah daripada mengikuti nafsu belanja. Karena sikap inilah, energi rezekinya menguat. Alam seakan berkata, sedulur iki eso dipercaya. Wejangan leluhur. Rezeki tenang luwih awet tinimbang rezeki gede sing ora ana pondasi. Rezeki yang tenang lebih tahan lama daripada rezeki besar tanpa pondasi. 4. Energi kewibawaan sunyi. Wibawa orang Wage itu berbeda dengan wibawa yang dipamer-pamerkan. Bukan wibawa yang muncul karena suara keras, pakaian mewah, atau posisi tinggi. Wibawa Wage adalah wibawa sunyi, tenang, halus, tapi terasa kuat ketika panjenengan hadir di sebuah ruang. Banyak sedulur Wage tidak menyadari hal ini, karena mereka justru cenderung rendah hati dan tidak suka tampil. Namun justru karena tidak mencari perhatian itulah, energi kewibawaan mereka makin kuat. Di tempat kerja, orang Wage sering dianggap pendiam. Tetapi ketika ia bicara, suasana langsung berubah. Orang-orang memperhatikan, bukan karena takut, tapi karena merasa ada bobotnya. Bahkan komentar sederhana dari Wage sering dijadikan pertimbangan penting. Ini adalah bentuk energi batin yang memancar lewat ketenangan. Dalam budaya Jawa, ini disebut gaman tanpa tanda, senjata tanpa bentuk, tapi kehadirannya terasa. Ada cerita tentang seorang pria Wage yang bekerja sebagai teknisi sederhana. Dalam rapat, ia jarang bicara. Namun ketika perusahaan sedang menghadapi masalah besar, ia memberikan pendapat singkat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Ide itu sederhana, tetapi sangat tepat sasaran. Seusai rapat, orang-orang mulai menghampirinya, meminta saran lebih lanjut. Padahal selama ini ia tidak pernah disorot. Kewibawaan sunyi ini juga terlihat dalam hubungan sosial. Anak-anak sering lebih patuh pada orang Wage, meski tidak pernah dibentak. Hewan pun sering merasa aman berada di dekatnya. Semua itu terjadi karena Wage membawa energi stabil yang menenangkan,
bukan energi agresif. Wejangan leluhur. Wibawa sejati ora butuh panggung. Wong sing alus atine, gede padange. Wibawa sejati tidak perlu panggung. Orang yang hatinya halus, cahayanya besar. 5. Energi penyembuhan emosional. Salah satu kelebihan halus orang Wage adalah kemampuannya menenangkan hati orang lain. Entah bagaimana, panjenengan sering menjadi tempat curhat, meski tidak diminta. Ada teman yang tiba-tiba bercerita panjang, ada saudara yang datang hanya untuk duduk bersama, atau ada orang asing yang tanpa sadar membuka luka batinnya. Wage membawa energi yang lembut dan menenangkan, seperti mata air jernih yang meresap perlahan ke dalam tanah kering. Energi penyembuhan emosional ini bukan berupa mantra atau ilmu khusus. Ia muncul dari ketulusan hati, kesabaran, dan empati alami. Orang Wage biasanya punya kemampuan mendengarkan tanpa menghakimi. Mereka tidak cepat memotong pembicaraan, tidak mudah tersulut emosi, dan lebih fokus memahami perasaan seseorang. Inilah yang membuat banyak orang merasa lega setelah bicara dengan Wage, meski Wage hanya diam dan mendengarkan. Ada kisah tentang seorang wanita Wage yang dikenal sangat pendiam. Suatu hari, tetangganya mengalami masalah rumah tangga dan datang dalam keadaan menangis. Sang wanita Wage tidak berkata apa-apa, hanya duduk menemani sambil menyuguhkan teh hangat. Setelah beberapa menit, tangis tetangganya mereda. Ia berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi duduk di sini rasanya adem." Energi penyembuhan Wage memang tidak selalu terlihat, namun sangat terasa. Dalam kepercayaan Jawa, ada istilah rasa teduh, energi yang mampu menurunkan panas emosi. Wage membawa rasa teduh ini secara alami. Tidak jarang, dalam keluarga, orang Wage menjadi penyeimbang. Ketika dua pihak bertengkar, Wage menjadi titik netral. Ketika seseorang sedang stres, Wage menjadi tempat istirahat. Wejangan leluhur. Sing marasake wong liya sejatine ora obat, nanging ati sing bening. Yang menyembuhkan orang lain bukan obatnya, tapi hati yang jernih. 6. Energi intuisi gaib. Intuisi orang Wage termasuk salah satu yang paling kuat dalam hitungan weton. Banyak sedulur Wage yang sering mengalami mimpi-mimpi aneh namun bermakna, firasat tiba-tiba, atau perasaan kuat terhadap seseorang atau suatu tempat. Intuisi ini bukan berarti Wage selalu melihat makhluk halus, tapi lebih pada kemampuan membaca tanda-tanda halus yang tidak disadari orang lain. Dalam budaya Jawa, ini disebut pitutur batin, bisikan lembut yang muncul dari dalam jiwa. Ada sedulur Wage yang pernah bercerita bahwa setiap kali melewati jalan tertentu, ia merasa bulu kuduknya berdiri. Padahal siang hari dan ramai. Belakangan, dia tahu bahwa tempat itu memang pernah menjadi lokasi kejadian besar di masa lalu. Ada juga yang mendapatkan firasat saat hendak melakukan perjalanan, tiba-tiba ingin menunda, entah kenapa. Ternyata setelah ditunda, muncul kabar ada insiden di rute yang sama. Hal-hal seperti ini adalah bentuk intuisi gaib Wage yang bekerja. Intuisi Wage juga sering muncul lewat mimpi. Mimpi orang Wage biasanya tidak asal-asalan. Ada simbol, pesan, atau gambaran yang mengarah pada kejadian tertentu. Bahkan kadang mimpi itu terasa sangat nyata, seolah panjenengan sedang berada di dua alam sekaligus. Beberapa leluhur percaya bahwa tidur adalah saat di mana jiwa manusia mengintip ke alam halus, dan Wage punya kemampuan lebih peka dalam membaca makna-maknanya. Yang menarik, intuisi ini bisa semakin kuat jika Wage menjaga keheningan batin, misalnya dengan mengurangi amarah, memperbanyak doa, atau membiasakan diri melakukan refleksi sebelum tidur. Sebaliknya, jika batin Wage kotor oleh iri, dendam, atau kecemasan berlebih, intuisi itu akan terhalang. Wejangan leluhur. Tanda saka alam ora bakal katonien ati murame. Sepi ing ati, ceta ing rasa. Tanda alam tidak terlihat jika hati terlalu bising. Saat batin tenang, rasa menjadi terang. 7. Energi ketahanan spiritual. Sedulur Wage dikenal punya ketangguhan batin yang jarang disadari oleh dirinya sendiri. Dari luar, Wage terlihat lembut, pendiam, bahkan cenderung tidak menonjol. Namun ketika hidup memberi ujian, justru panjenengan terlihat paling kuat menahan. Dalam budaya Jawa, ini disebut kuat ing cero, alus ing caba, keras di dalam, lembut di luar. Energi inilah yang membuat Wage dihormati,
bukan hanya oleh manusia tetapi juga oleh alam halus. Ketahanan spiritual Wage terbentuk dari sifat dasar mereka yang tidak mudah meledak. Saat masalah datang, Wage biasanya tidak panik. Ia lebih memilih diam dulu, menenangkan diri, mencerna keadaan, baru kemudian mengambil keputusan. Diamnya Wage bukan tanda menyerah, tapi tanda sedang memusatkan tenaga batin. Inilah alasan mengapa orang Wage jarang tercebur dalam masalah yang semakin besar, karena ia selalu menahan diri sebelum bereaksi. Ada kisah tentang seorang bapak Wage yang kehilangan pekerjaan mendadak. Banyak orang pada posisinya akan marah, menangis, atau merasa hancur. Namun bapak ini hanya menarik napas panjang dan berkata, "Yen iki dalane, mesti ana gantine." Ia pulang, tidak marah pada keluarga, tidak menyalahkan siapapun. 2 bulan kemudian, ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, bahkan lebih dekat dengan rumah. Tetangganya berkata, "Pak Wage kui kok tenang banget yo." Padahal dalam hatinya, ia juga berat, namun ia tahu panik tidak akan membuka pintu rezeki. Ketabahan ini juga berpengaruh pada dunia spiritual. Menurut cerita leluhur, makhluk halus lebih menghormati orang-orang yang stabil batinnya. Mereka enggan mendekat pada orang yang hatinya kuat, sebab energi getaran spiritualnya tidak mudah diganggu. Wage membawa getaran semacam ini, bukan ganas, bukan agresif, tetapi kokoh dan tidak mudah dipecah. Wejangan leluhur. Wong kuat dudu sing ora tau tiba, nanging sing bisa tangi tanpa rame-rame. Orang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang bisa bangkit tanpa banyak ribut. 8. Energi pengaruh senyap. Orang Wage bukan tipe yang suka tampil paling depan atau menjadi pusat perhatian. Mereka nyaman bekerja di belakang layar, diam, dan menjalankan peran tanpa banyak bicara. Tapi yang menarik, justru karena sifat inilah Wage memiliki energi pengaruh yang sangat kuat, pengaruh yang tidak terasa, namun hasilnya nyata. Inilah yang disebut dalam budaya Jawa sebagai panguasa sing ora katon, pemimpin yang tidak terlihat. Dalam pertemuan keluarga, misalnya, Wage sering duduk paling sudut. Ia tidak banyak komentar, tidak ikut berdebat. Tapi ketika ia mengeluarkan sebuah kalimat pendek, seluruh keputusan keluarga bisa berubah. Orang-orang di ruangan tiba-tiba mempertimbangkan apa yang dikatakan Wage, seolah kata-katanya lebih berbobot daripada ucapan panjang orang lain. Banyak energi batin Wage tersimpan dalam kesahajaannya. Karena ia tidak bicara sembarangan, setiap kata yang keluar terasa lebih kuat. Ada kisah seorang pemuda Wage yang bekerja di tim kecil perusahaan kreatif. Ia pendiam, jarang tampil, tapi setiap ide kecil yang ia lontarkan justru menjadi fondasi besar untuk proyek mereka. Atasannya berkata, "Anak Wage itu jarang bicara, tapi setiap idenya emas." Padahal Wage sendiri merasa tidak melakukan hal istimewa. Ia hanya berbicara ketika merasa benar-benar perlu. Energi pengaruh senyap ini muncul karena Wage tidak memaksakan kehendak. Energinya lembut tetapi konsisten, sehingga orang merasa aman mendekat. Tidak ada tekanan, tidak ada manipulasi, tidak ada keinginan pamer. Justru karena keotentikan inilah, kehadiran Wage menjadi pengaruh yang menenteramkan. Banyak teman, saudara, atau bahkan atasan mengambil keputusan penting setelah berdiskusi dengan Wage, meski hanya sebentar. Wejangan leluhur. Pangaruh sejati ora butuh sorotan. Sing penting, ninggalake jejak ing ati, dudu ing panggung. Pengaruh sejati tidak butuh sorotan. Yang penting, meninggalkan jejak di hati, bukan di panggung. 9. Energi kebangkitan tersembunyi. Dari semua energi Wage, inilah yang paling mistis dan paling sering dibicarakan dalam cerita-cerita leluhur. Energi kebangkitan tersembunyi adalah potensi batin yang biasanya tidak muncul saat hidup panjenengan berjalan biasa saja. Ia justru muncul ketika Wage mengalami titik balik besar, seperti kesedihan mendalam, kehilangan, perjalanan spiritual, atau pergulatan batin yang sangat berat. Menurut kepercayaan Jawa, orang Wage memiliki ruang batin yang luas dan dalam. Selama ruang itu belum terguncang, energi aslinya tetap tidur. Namun ketika Wage benar-benar berada dalam ujian besar, ruang itu terbuka, dan keluarlah cahaya batin yang selama ini tersembunyi. Cahaya ini bukan cahaya fisik, melainkan getaran kuat yang bisa dirasakan oleh alam halus. Makhluk-makhluk gaib bisa menyadari perubahan vibrasi ini,
bahkan beberapa menghormati atau menjaga dari kejauhan. Ada kisah lama tentang seorang perempuan Wage yang mengalami masa paling berat dalam hidupnya. Ia kehilangan orang terdekat dan jatuh dalam kesedihan panjang. Namun suatu malam, ketika ia berdoa sambil menangis, ia merasakan ketenangan aneh yang menyelimuti tubuhnya. Keesokan harinya, tetua desa berkata bahwa aura sang perempuan berubah. Lebih kuat, lebih teduh, tetapi juga lebih dalam. Sejak saat itu, ia menjadi sosok yang dihormati banyak orang. Bukan karena kekayaan atau jabatan, melainkan karena keteguhan batinnya. Energi kebangkitan Wage bukan untuk kesombongan atau menantang dunia gaib. Justru ini adalah pengingat bahwa manusia punya kekuatan besar yang tidak akan muncul tanpa proses hidup yang berat. Bagi Wage, ujian bukan hanya cobaan, tetapi pintu untuk membuka versi diri yang lebih kuat dan bijaksana. Wejangan leluhur. Kauruh sejati lair sakalara. Padang rasa muncul nalika peteng wis ora nyisa. Pengetahuan sejati lahir dari luka. Cahaya muncul ketika gelap sudah tak bersisa. Sedulur, dari semua energi di atas, satu hal yang perlu kita ingat. Energi itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk menantang makhluk halus. Tapi sebagai cermin bahwa manusia diciptakan dengan potensi besar, dan kita punya kewajiban menjaga hati, niat, dan perilaku. Wage atau bukan Wage. Setiap orang punya jalan masing-masing, tapi semua akan kuat jika dibangun dengan kesabaran, keteguhan, dan doa. Ingatlah, hati yang bersih adalah benteng gaib paling kuat yang pernah dibuat manusia. Sedulur, matur nuwun sudah menemani sampai akhir. Kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, monggo klik like, subscribe, dan bagikan ke saudara-saudara panjenengan. Tulis juga di kolom komentar. Doa terbaik panjenengan malam ini. Siapa tahu, doa itu menjadi jalan terbukanya pintu rezeki. Semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan ketenangan jiwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap eling, tetap waspada, dan tetap rendah hati. Salam hangat dari saya untuk panjenengan kabeh.